Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi. Seperti Habib kemarin. Habib siapa itu ya? Saya tidak hafal namanya. Dia ingin membuktikan bahwa kuburan para wali-wali ini atau kuburan apa begitu ya. Katanya dia yang menguburkan 90% makam di sana. Orang-orang yang meninggal di sana. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Auliya kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Perhatikan kalimatnya, dia yang menguburkan 90% orang-orang yang meninggal di sana. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1, ini ada tukang gali kuburnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1, ini tukang gali kuburnya ada. Banyak sekali makam-makam yang batu nisannya diganti itu. Dengan batu nisan marmer yang bertulisan yang sekarang menjadi polemik itu. Sebelum diganti marmer itu saya tahu bahwa dulu di situ makamnya tidak seperti itu. Dulu makamnya biasa-biasa semuanya. Dengan nisan-nisan kuno-kuno yang kecil-kecil itu. Yang jelas konteks dari perubahan makam yang ada di komplek Mbah Sunan Bonang ini atau di komplek Cungkup makam Mbah Sunan Bonang ini ada dua. Antara yang nyuruh dan disuruh gitu. Pasti ada yang nyuruh sampai batu nisan ini diganti. Di kuburan-kuburan yang dia tunjuk-tunjuk itu. Dikira netizen itu sebodoh itu kepada kengibulan Habib ini. Apakah umur Habib ini sudah ratusan tahun? Saya tanya kepada kalian yang berakal waras. Apakah si Habib ini umurnya sudah ratusan tahun? Sampai-sampai dia yang menguburkan 90% makam di sana. Ini kan kekonyolan. Yang dimana mereka sendiri ketika digerebek makam-makam palsunya sudah berapa? Ya, ratusan mungkin makam-makam palsu dirobohkan dan ternyata ada yang bermarga Ba'alawi, diba'alawikan teman-teman. Ya, makam yang tidak ada isinya diba'alawikan. Ada buktinya, ada videonya. Pembongkaran makam keramat kembali terjadi. Setelah kemarin terjadi pembongkaran 78 makam diduga palsu di Desa Ngalian, Wadas Lintang, Wonosobo, hari ini kejadian sama terjadi di Kabupaten Pemalang. Video pembongkaran makam diduga palsu ini pun beredar luas di media sosial. Mulanya sebuah makam berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum, TPU, Desa Rowosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen nan megah itu. Mereka menggunakan alat seadanya saat melakukan pembongkaran. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang memiliki makam tersebut. Pembongkaran makam ini juga disaksikan aparat keamanan dan pemerintah setempat. Dan satu hal lagi, ketika dia digerebek masalah makam-makam palsu ini, apa yang dia teriakkan? Wahabi. Ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Tuh, Wahabi lagi. Kenapa? Katanya Wahabi itu melarang ziarah kubur. Wahabi itu tidak pernah berziarah kubur. Ini kan framing yang konyol dari orang-orang yang tidak paham dakwah sunnah. Karena dakwahnya mereka takhayul khurafat, jadi tidak paham dakwah sunnah, teman-teman. Akhirnya apa? Ketika pembahasan takhayul, mereka paling utama menceritakannya, tapi ketika pembahasan sunnah, mereka tidak mendengarkan. Karena pembahasan sunnah, kebanyakan yang memberikan edukasi adalah orang-orang salafi yang dituduh-tuduh Wahabi. Perhatikan, seluruh ulama-ulama salafi menyatakan bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah. Perhatikan baik-baik, tidak ada ulama salafi baik dari Mekah, dari Madinah, dari belahan dunia manapun sampai ke Indonesia, tidak ada satupun yang melarang ziarah kubur kecuali ke kuburan minta-minta kepada ahlul kubur seperti ini. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Dan beberapa fenomena di Indonesia ketika mereka pergi ke makam-makam wali fulan, tidak lain mereka punya hajat agar hajatnya terkabul, teman-teman. Tapi untuk meminta-minta, kenapa harus ke kuburan wali? Sedangkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Gak perlu ke kuburan wali fulan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada kriterianya. Bagaimana doa manusia itu bisa diterima. Tidak ujuk-ujuk berdoa langsung ijabah. No, ada prosesnya. Taubatan nasuha dulu, ya, perbanyak sujud dulu, jauhi maksiat dan lain sebagainya. Insya Allah akan terkabul doanya. Tebus dulu dosanya.
taubatan nasuha dulu. Kalau masih banyak dosa, takut minta-minta kepada Allah, akhirnya apa? Minta kepada wali. Kita ini kan tidak mulia, jadi kita melalui orang yang mulia untuk bisa sampai kepada Allah. Ya Allah, kalau mau bertawassul, ya seperti Umar bin Khattab, ya. Bukan berarti Umar bin Khattab tidak bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Umar bin Khattab lebih memilih untuk bertawassul kepada Abbas. Untuk apa? Meminta kepada Allah agar ditujukan hujan ketika di masa panceklik. Itu begitu, ya, minta didoakan. Itu namanya tawassul. Oh enggak, teman-teman. Wahabi melarang ziarah kubur. Padahal orang Salafi tidak pernah melarang ziarah kubur. Ziarah kuburlah kalian. Karena apa? Sesungguhnya ziarah kubur itu ya mengingat kematian, melunakkan hati, dan bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Bagil dengan mengaku bahwa dia ikut ngubur makam-makam di situ, itu sudah membuktikan bahwa kreator sutradara munculnya nisan-nisan palsu itu adalah Husain Bagil. Sekarang kita lihat, analisa saja, akal sehat saja, kita berpikir sehat saja. Dari semua makam yang ada di areal Sunan Bonang, dari ring 1 itu paling tidak umurnya itu ratusan tahun. Lah, Husain itu umurnya berapa tahun? Bocah kemarin sore kok mengaku-ngaku menguburkan, memakamkan di situ. Nah, itu kan mustahil. Paling Husain itu kelahiran tahun 80-an. Dibanding dengan saya, jelas adik saya jauh lebih tua saya daripada Husain. Lah, ngaku-ngaku ngubur di situ itu, lah terus yang percaya itu loh siapa? Bagaimanapun ditutupi, bagaimanapun itu yang namanya kebusukan itu akan terungkap. Hal ini terungkap dari perkataan Husain sendiri, yaitu kalau analisa dengan akal sehat, nggak mungkin Husain memakamkan di situ. Kalau memasang nisan mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau memakamkan orang di situ mustahil, karena makam di situ umurnya itu sudah ratusan tahun. Bagil bocah kemarin sore. Kita pikir akal sehat. Bagaimanapun kebohongan tetap akan terungkap. Format ataupun posisi makom antara jarak satu dan yang lainnya terlalu berdekatan. Itu mustahil sekali kalau makam itu adalah asli. Tapi bagi Bib Husain, apabila benar-benar meyakini bahwa makom itu asli, silahkan Anda bermubahalah, bersumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran. Dan apabila perkataan Anda itu salah, tidak benar, Anda siap menerima azab dari Allah seketika itu juga. Dan bersumpah itu bukan hanya Husain saja. Bagi mereka yang mengaku penggali kubur menjadi saksi kebenaran dari perkataan Bib Husain itu, mereka juga harus disumpah atas nama Allah, disumpah atas dengan sumpah yang sama. Jadi kalau sudah menyangkut kepada makom, itu harus urusan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main itu. Memang kalau berani bersumpah, saya ingin melihat sumpahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, saya sudah ada di Sunan Bonang. Janjian sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1 ini ada tukang gali kuburnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1 ini, tukang gali kuburnya ada. Ya, monggo. Gak akan lama-lama nih video ini. Kalau mau di cross check, ayo. Gak apa, ditunggu di sini. Saya cukup ya. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini.
Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali Al-Kaf. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini saya membuka kitab Aulia. Nah ini. Kitab Aulia. Ya, tuh. Kitab wali-wali, kita buka teman-teman. langsung. Nah, ini. Gitu. Insya Allah lah, barokah lah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Karomatul Aulia, Jami'ul Karomatul Aulia ini adalah kumpulan karomah-karomah para wali. Karomah Di sini para itu wali. ribuan para wali yang tercatat. Ya, ini ada berhubungan nih sama pertanyaan tadi. Jadi memang berbicara tentang para wali dengan Nabi. Kalau Nabi itu kan maksum, kalau wali itu adalah mahfud. Siap, Dan siap. bisa kita katakan kalau Nabi sudah pasti wali, tapi kalau wali belum tentu Nabi. Ini Oh iya. tetap secara martabat. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi Ba'alawi. Al-Habsyi Ba'alawi. Jadi Ini menceritakan salah satu wali yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi Ba'alawi. siap Ba'alawi. As-Sayyid As-Syarif Al-Muqim fi Baldati Sayun min Hadramut. Beliau ini adalah orang yang bermukim di daerah Hadramut atau Yaman. Ahadul ulama il-a'lam. Beliau ada salah satu ulama yang mumpuni keilmuannya, Mumpuni keilmuannya. il kiram, dan termasuk kategori wali yang mulia. Wali yang mulia. Kathirun mimman asaqqa bihim min sadatina Ali Ba'lawi wa ghairihim. Bahkan banyak kabar tentang karomah-karomah yang menceritakan tentang Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi ini. Jadi ini di waktu mereka para gufroni yang masih percaya kepada Habib. Jadi mereka membacakan salah satu kitab yang dimana ada karomahnya salah satu Habib yang bergelar Al-Habsyi Ba'alawi dengan kemuliaannya, keilmuannya, keutamaannya, dan karomah-karomah hebatnya. Tapi sekarang mereka sudah tidak percaya lagi. Ya, sampai-sampai mau manggil Munkar Nakir. Ya, Gufron dulu hampir mau manggil Munkar Nakir. Gara-gara apa? Gara-gara ingin membuktikan kalau para Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Tapi di video ini, ketika mereka mempercayai Habib itu keturunan, mengakui kalau Habib Al-Habsyi itu seorang wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini teman-teman, kenapa saya pembukaan mereaction videonya Gufron? Karena banyak dari kalangan mereka sebenarnya dulunya ya berkiblat kepada para habaib. Karena memang dongeng-dongeng takhayul, ngibul, khurafat itu kebanyakan dari oknum-oknum habaib. Jadi sejenis sebenarnya. Mereka ini yang sekarang tengah cakar-cakaran, mereka sejenis. Mereka satu faham, mereka satu frame, dan mereka ya sama-sama sufi atau belajar tasawuf, begitulah. Dan mereka sama-sama kalau sudah terpojok pasti teriakannya adalah Wahabi.